Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan malam ini kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu yang kami peroleh hingga saat ini, sehingga kami dapat menikmati pemberian-Mu melalui hari-hari dan sukacita. Dan malam ini kami bersama-sama dengan Engkau dalam firman-Mu. Berkati kami, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, kita ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 27 hingga ayat 31, dan yang menjadi pembimbing ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, selamat hari Natal. Hari-hari ini kita disibukkan dengan berbagai perayaan-perayaan, ibadah-ibadah, dan berbagai kegiatan menyangkut bagaimana kita menyambut hari bahagia, hari sukacita, hari Natal yang besok tanggal 24 malam kita akan rayakan bersama. Sebagaimana kita pahami bahwa Natal adalah peristiwa, tindakan, dan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa, dengan kehadiran Yesus ke tengah dunia menjadi juru selamat untuk membebaskan umat manusia dari dosa, dari kematian, dan dari hukuman yang akan menimpa kehidupan manusia. Karena dosa, karena kejahatan, karena segala perilaku yang tidak benar, dunia sudah dikuasai kegelapan. Dan keadaan ini juga sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka sedang berada di ambang kehancuran. Perubahan perilaku pada zaman Yesaya. Kalau kita baca di ayat-ayat atau di pasal-pasal yang pertama, betapa Tuhan marah atau murka terhadap bangsanya, bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan, yang tidak peduli dengan hukum-hukum Tuhan, baik tokoh-tokohnya, baik para pemimpin agamanya, dan juga masyarakat. Sampai-sampai Tuhan mengumpamakan bangsa itu sebagai kebun anggur Tuhan yang selama ini Tuhan pelihara, tetapi kebun itu tidak pernah membuahkan buah yang manis. Lalu Tuhan mencabut pagar, mencabut segala apa yang menjaga, dan membiarkan binatang buas, semak belukar merusak kebun anggur itu. Itu kita baca di Yesaya 5. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya terus-menerus di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, atau katakanlah mereka dalam kegelapan. Walaupun bangsa itu berdosa, dan pada suatu saat Tuhan membiarkan mereka untuk mengalami pergumulan penderitaan yang seakan-akan Tuhan tidak peduli. Padahal Tuhan hanya membiarkan supaya mengingatkan, mengajar bangsa itu supaya mereka sadar dan tahu akan kesalahannya. Di tengah-tengah situasi seperti itulah Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Yesaya yang menyuarakan firman ini. Walaupun pada dasarnya seakan-akan Tuhan
meninggalkan mereka, dengan membiarkan mereka mengalami penderitaan, mengalami pergumulan yang luar biasa. Tetapi Yesaya menyuarakan ini dengan berkata, orang-orang yang mau nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya ini ajakan bagi bangsa Israel dan ajakan bagi kita saat ini. Di saat kita menantikan datangnya Juru Selamat yang sudah lahir ribuan tahun lalu, tetapi kita menantikan datangnya untuk kedua kali. Itu artinya orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, orang yang menanti mengharapkan orang akan datang. Itulah persiapan kita sekarang. Advent adalah persiapan kedatangan, menyambut kedatangan Kristus. Bagaimana kita mempersiapkan ini? Bagaimana kita menghadapi keadaan ini? Itu artinya kita menantikan Tuhan, menantikan Juru Selamat, menantikan Tuhan yang akan menolong kita. Dan menurut Yesaya, orang-orang yang menantikan dengan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Apa itu kekuatan baru? Ada beberapa hal yang perlu kita pahami kalau Yesaya berkata akan mendapat kekuatan baru. Yang pertama, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru dari Allah dengan memberi kelegaan di tengah-tengah kelelahan, kelemahan, penderitaan, dan cobaan. Memberi pikiran yang terang, memberi hati yang bersih, memberi jalan keluar, memberi tenaga. Itulah mendapat kekuatan baru. Lalu yang kedua, apa maksud dari Yesaya ketika dia berkata akan mendapat kekuatan baru? Orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kemampuan untuk mengatasi persoalan. Dia akan dimampukan mencari jalan keluar. Dia akan diarahkan mengambil keputusan yang terbaik. Dan dia akan dibimbing dengan semangat yang penuh sukacita untuk mengambil apa yang seturut dengan kehendak. Lalu yang ketiga, orang yang menantikan dengan Tuhan akan mempunyai semangat dan kemampuan di tengah apapun pergumulannya. Dia tidak akan pernah mundur, dia tidak akan pernah menjadi takut atau dia tidak pernah merasa tidak mampu, tetapi dia mempunyai kekuatan, kemampuan mengatasi segala persoalan dalam bentuk apapun. Karena itu, kalau hari ini kita sedang menantikan Tuhan melalui Advent dan Natal, itu artinya kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kita, akan memberikan kekuatan, kelegaan, kemampuan, semangat, harapan, sukacita bagi setiap orang. Selamat Hari Natal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Karena Engkau sangat mengasihi kami dengan memberikan kekuatan dan harapan dan semangat baru bagi kami. Biarlah kami dikuatkan untuk memahaminya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.